Sangat disayangkan, Mahmud Eid batal kembali ke Persebaya. Intip klub baru ex-bintang Persebaya Surabaya, Mahmud Eid, yang kini santer dikaitkan dengan raksasa Brunei Darussalam, DPMM FC, nama winger asal Palestina itu kembali mencuat setelah dipastikan gagal pulang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Mahmud Eid sebelumnya sempat disebut-sebut bakal memperkuat kembali Green Force pada jendela transfer awal musim 2025-2026. Saat itu, rumor mengenai kembalinya sang pemain sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan forum-forum pendukung Persebaya. Namun, harapan bonek untuk menyaksikan kembali aksi Mahmud Eid dalam balutan seragam hijau tampaknya harus pupus. Pasalnya, 8 slot pemain asing Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026 sudah lengkap, dan nama Mahmud Eid tak masuk dalam susunan kekuatan Green Force musim ini. Padahal, sebelumnya sempat ramai kode yang mengindikasikan Mahmud Eid bakal kembali berseragam hijau-hijau, alih-alih kembali ke Persebaya Surabaya. Kini Mahmud Eid justru santer dikaitkan dengan DPMM FC. Klub asal Brunei Darussalam itu disebut tengah melakukan pendekatan serius untuk mendatangkannya. Informasi ini juga beredar luas lewat beberapa laporan media dan unggahan akun sepak bola Asia Tenggara. DPMM FC kabarnya ingin memanfaatkan status bebas transfer Mahmud Eid untuk mengisi slot pemain asing Asia mereka. Klub yang sempat diperkuat Ramadan Sananta tersebut tengah membangun ulang skuad untuk menghadapi musim kompetisi baru. Mahmud Eid pun menjadi target realistis dan strategis karena tidak terikat kontrak dengan klub manapun saat ini. Mahmud Eid sendiri memiliki rekam jejak apik selama berkarir di Asia Tenggara. Dalam 3 musim terakhir bersama Bangkok United, ia tampil dalam 63 pertandingan dan mencetak 31 gol. Produktivitas tinggi dan fleksibilitas posisi membuatnya tetap diminati banyak klub, meski kini berstatus tanpa klub. Dengan kondisi tersebut, DPMM FC berpeluang besar merekrutnya tanpa harus membayar biaya transfer. Klub hanya perlu menyepakati nilai kontrak, gaji, dan fasilitas pribadi yang diinginkan oleh sang pemain. Tawaran dari klub Sultan itu tentu menjadi magnet kuat. DPMM FC dikenal memiliki sokongan dana yang stabil dan fasilitas yang memadai. Hal ini bisa menjadi alasan kuat bagi Mahmud Eid untuk memilih hijrah ke Brunei Darussalam. Kabar ini tentu menyesakkan bagi para pendukung Persebaya. Mereka sempat menyimpan harapan besar melihat idolanya kembali memperkuat tim kesayangan. Namun kenyataan di bursa transfer berkata lain, dan kini mereka hanya bisa menunggu kepastian resmi dari sang pemain. Azza versus Jawa Post, ini cerita lengkap di balik akuisisi panas Persebaya. Kisah panas di balik akuisisi Persebaya Surabaya pada tahun 2017 kembali mencuat ke permukaan, setelah Presiden Persebaya, Azrul Ananda, mengungkap fakta menarik yang belum banyak diketahui publik. Saat itu, Green Force tengah berada dalam kondisi sulit, bukan hanya karena harus bangkit dari keterpurukan kompetisi, tetapi juga karena terlilit beban utang dan berada dalam situasi dualisme yang rumit. Namun di tengah keterpurukan itu, muncul langkah gila dari Azrul Ananda, atau yang akrab disapa Azza, yang memutuskan mengambil alih klub kebanggaan Surabaya demi menyelamatkan eksistensinya di dunia sepak bola nasional. Cerita ini terkuak dalam salah satu episode podcast Disway bersama Dahlan Iskan, ayah kandung Azrul, yang mengangkat judul Azrul Ananda versus Dahlan Iskan, mana yang lebih bonek. Dalam episode itu, Azrul menyebut bahwa niatnya menyelamatkan Persebaya ternyata tidak berjalan mulus. Bahkan dari internal Jawa Post sendiri muncul penolakan keras. Jangan salah, saat itu banyak orang di koran yang tidak setuju, ujar Azrul dalam podcast tersebut. Pada masa itu, PSSI tengah bersiap mengembalikan nama besar Persebaya ke Liga Indonesia melalui Liga 2, sementara Koperasi Surya Abadi Persebaya, KSAP, mencari figur tepat untuk mengelola klub dan membawa angin segar. Azrul dianggap pilihan ideal karena rekam jejaknya sebagai tokoh olahraga muda yang berhasil membangun kompetisi basket seperti DBL dan NBL, serta dikenal punya kapabilitas dalam manajemen modern. Tawaran dari KSAP akhirnya diterima Azrul setelah berbagai pertimbangan, dan pada tanggal 7 Februari tahun 2017, melalui PT Jawa Post Sportainment, ia resmi mengakuisisi 70% saham PT Persebaya Indonesia, sedangkan 30% sisanya tetap dipegang KSAP. Namun di balik penandatanganan tersebut, ada dinamika besar yang terjadi, karena sebagian petinggi Jawa Post disebut tak mendukung langkah Azrul. Kala itu, posisi penting di manajemen koran besar tersebut telah diisi oleh Hidayat Jati, putra dari Gunawan Muhammad.
Meskipun sikap langsung dari Hidayat tidak dijelaskan secara gamblang, pasca akuisisi itu, baik Asrul maupun Dahlan Iskan resmi meninggalkan Jawa Pos. Tak lama kemudian, saham JPS dialihkan ke DBL Indonesia, perusahaan yang kini menjadi rumah baru bagi Persebaya. Sejak saat itu, Asrul membuktikan komitmennya dengan membangun Persebaya menjadi klub profesional, yang tak hanya bertahan di papan atas, tapi juga makin dicintai oleh pendukung setianya, bonek. Saiwar tajam Persebaya, laga pramusim disapu bersih tanpa kekalahan. Performa tajam Persebaya Surabaya di laga pramusim jadi sinyal serius bagi pesaing mereka di Super League 2025-2026. Skuad Bajul Ijo menyapu bersih pertandingan uji coba tanpa kekalahan sekalipun, membuktikan bahwa mereka siap menebar ancaman sejak awal musim. Persebaya Surabaya tampil mengesankan di laga-laga uji coba pramusim jelang kompetisi Super League 2025-2026. Klub kebanggaan bonek ini berhasil menyelesaikan semua pertandingan tanpa satu pun kekalahan. Skuad asuhan pelatih asing itu menunjukkan progres signifikan dalam 3 laga uji coba yang digelar. Tak hanya menjaga rekor tak terkalahkan, mereka juga mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Uji coba pertama Persebaya Surabaya dilakukan melawan tim dari luar negeri, Western Australia, dan berhasil dituntaskan dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Kemenangan ini menjadi sinyal kuat Persebaya Surabaya tidak sekadar mempersiapkan tim, tapi juga mengincar start mulus di musim baru. Mentalitas bertanding yang solid terlihat sejak laga perdana pramusim tersebut. Pada uji coba kedua, mereka menghadapi tantangan terbesar dari Persik Kediri yang tampil agresif sepanjang pramusim. Meski sempat tertinggal, Persebaya Surabaya berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 lewat permainan menyerang yang efektif. Di laga ketiga, Persebaya Surabaya menjamu PSS Sleman dan kembali memetik hasil positif dengan skor tipis 1-0. Hasil 3 pertandingan ini cukup membuktikan Persebaya berada dalam jalur yang tepat menuju musim baru. Jika dibandingkan dengan klub-klub lain, performa Persebaya Surabaya terlihat jauh lebih stabil dan menjanjikan. Banyak tim masih mengalami inkonsistensi, bahkan kalah dalam uji coba meski menghadapi lawan selevel atau lebih lemah. Persib Bandung contohnya, harus menelan pil pahit usai gugur di fase grup Piala Presiden 2025. Mereka kalah dari Port FC 0-2, imbang lawan Dewa United 1-1, hanya menang tipis atas klub Thailand 2-0, dan kembali imbang saat bertemu Ratchaburi 2-2. Arema FC juga belum tampil meyakinkan meski menggelar laga uji coba prestisius, imbang 2-2 melawan ISL All Star dan kalah telak 0-4 dari Oxford United menunjukkan mereka masih jauh dari kata siap. Dewa United tampil cukup konsisten dengan finish di posisi ketiga Piala Presiden. Meski kalah dari Port FC 1-2, mereka bangkit dengan menang atas Indonesia All Star dan Visaka FC, serta imbang kontra Kuching City FC. Persis Solo juga ikut mencuri perhatian lewat 3 kemenangan beruntun atas Kendala Tornado FC, PSIM Yogyakarta, dan Malut United. PSM Makassar justru mengalami grafik menurun usai kalah tipis dari Kuching FC 0-1, setelah sebelumnya hanya imbang 1-1 lawan Persita Tangerang. Persita menunjukkan kestabilan dengan kemenangan atas Kuching City FC 1-0 dan membantai Muli Sports Group 5-0, sedangkan Semen Padang mencatatkan hasil campuran, kalah dari Negeri 903 namun bangkit dan menang atas Kuala Lumpur FC 1-0. Bali United tampak dominan dengan menaklukkan Deltras FC 4-1 dan Bayangkara FC 2-0, sedangkan Madura United menang besar atas Deltras FC 5-2 namun hanya imbang lawan Barito Putra 0-0 dan kalah dari PSIM Yogyakarta 0-2. Bayangkara FC menaklukkan Visaka FC 2-0, meski sebelumnya tumbang dari Bali United 0-2. PSIM Yogyakarta yang jadi lawan beberapa tim besar mencatatkan hasil variatif, menang 2-0 atas Madura United, namun kalah dari Persis Solo dan Persik Kediri. Melihat keseluruhan hasil pramusim, Persebaya Surabaya menjadi satu dari sedikit tim yang benar-benar tampil konsisten dan tak terkalahkan.